Shalom. Renungan kali ini berjudul Penuntun pribadi kita ke dalam semua, termasuk keselamatan. Bagian 16 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sudah lihat pengorbanan Yesus di salib untuk menyediakan semua yang dibutuhkan dalam waktu dan kekekalan untuk setiap orang percaya. Lengkap namun diterimanya secara progresif. Bagaimana kita masuk ke dalam semua yang Allah sudah sediakan melalui pengorbanan Yesus di salib? Persyaratan esensial pertama, iman. Orang yang datang pada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan Ia memberi upah kepada mereka yang mencarinya dengan tekun. Kita akan melihat persyaratan lain, belajar memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Rohlah yang memimpin kita mendapatkan semua persediaan dan penebusan Kristus. Ia secara personal memimpin kita pada apa yang kita perlukan. Keselamatan bukan hanya untuk pengampunan dosa-dosa kita, meskipun syukur pada Allah, itu bagian esensial darinya. Keselamatan adalah persediaan total Allah untuk umatnya melalui pengorbanan Yesus. Kata Yunani sozo biasanya diterjemahkan sebagai dibebaskan dari dosa. Kata zozo juga digunakan dalam Injil untuk menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang dari roh-roh jahat, membangkitkan orang mati, dan melengkapi persediaan total umat Allah. Satu kata ini menggambarkan semua faedah-faedah. Keselamatan mencakup segala sesuatu yang disediakan untuk kita, baik spiritual, fisikal, emosional, maupun material oleh pengorbanan Yesus di salib dalam waktu dan kekekalan. Dilahirkan kembali adalah pengalaman sekali, terjadi sekali, dan membawa kita ke dalam keselamatan. Diselamatkan pengalaman progresif, sesuatu yang kita harus berjalan keluar, mengeksplorasi dan memiliki. Keselamatan seperti tanah Kanaan yang disyaratkan untuk Israel taklukan secara bertahap. Dalam Mazmur 78 kita temukan bahwa keselamatan mencakup segala sesuatu yang Allah lakukan untuk umatnya dari Mesir sampai tanah perjanjian, termasuk setiap tindakan belas kasih, berkat dan persediaan. Mencakup pembebasan mereka keluar dari Mesir, jalan mereka melalui Laut Merah, datangnya awan ke atas mereka, persediaan mana, persediaan air dari batu, fakta-fakta bahwa pakaian dan sepatu mereka tidak pernah rusak, dan Ia menyingkirkan bangsa-bangsa di hadapan mereka. Semua ini dan selebihnya disimpulkan dalam satu kata, keselamatan. Namun Israel tidak percaya dan tidak taat, dan mereka mencobai Allah dalam hati mereka. Ayat 18. Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Ayat-ayat 21-22. Apa masalah dasar Israel? Mereka tidak percaya pada Allah atau mempercayai sepenuhnya keselamatannya. Jelas dari nas ini, ketidakpercayaan membuat Allah marah. Bisakah masalah yang sama terjadi pada gereja? Kita tidak percaya pada Allah sesuai yang Ia ingin kita percaya. Kita tidak mempercayai persediaan lengkapnya untuk setiap keperluan. Namun Allah ingin kita mempercayainya untuk segala sesuatu. Dalam Roma 8 ayat 2, Allah mendeklarasi bahwa persediaannya untuk kita termasuk segala sesuatu.
Ayat ini seperti cek kosong. Allah sudah menandatangani ceknya dan menaruh nama kita di atasnya. Namun Ia belum menulis jumlahnya. Kita yang harus menulis apapun yang kita perlu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Allah bersedia memberi Yesus untuk mati di salib, harta paling berharga dalam alam semesta, harta yang paling dekat dengan hati Allah sendiri, tidak bisa ada lainnya yang Ia akan tahan. Camkan di pikiran bahwa tanpa Yesus, kita tidak memiliki klaim atas apapun dari Allah kecuali penghakiman. Namun dengannya dan karenanya, Allah akan memberi kita semua yang kita butuhkan. Tidak ada yang lebih perlu dilakukan. Tidak ada biaya ekstra. Allah memberi kita segala sesuatu dengan cuma-cuma. Itu keselamatan yang berlaku untuk semua. Datang melalui karunia pengorbanan Yesus di salib. Namun kita tidak bisa masuk ke dalam keselamatan penuh ini sampai kita mengenal bagian yang Roh Kudus perankan. Bahasa Yunani menggunakan 3 gender, maskulin, feminin, dan neuter. Kata Yunani untuk roh adalah pneuma, angin, nafas atau roh, dan neuter. Kata ganti yang benar untuk mengganti roh, karenanya adalah Ia. Ketika Yesus berbicara tentang Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 13, sebagai contoh, Ia berkata, Ia, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi hukum-hukum tata bahasa terputus-putus dalam nas ini. Yesus menekankan bahwa meskipun menggunakan tata bahasa normal, Roh Kudus adalah Ia. Roh Kudus satu pribadi sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Satu dari kunci untuk berhasil dalam kehidupan Kristen adalah belajar berhubungan dengan Roh Kudus secara pribadi. Jika kita mengundangnya masuk dan memenuhi syarat-syaratnya, Roh Kudus akan datang pada kita secara pribadi. Kita harus belajar berhubungan dengannya secara pribadi, berteman dengannya. Ia pribadi yang baik untuk menjadi sahabat. Apa yang Roh Kudus lakukan untuk menolong kita mendapatkan semua persediaan penebusan Kristus? Roh Kudus adalah satu-satunya pengelola keselamatan. Ia memegang kunci penimbunan semua persediaan Allah. Ia membuka harta benda Allah dan memberi kita apa yang kita perlukan. Namun ia satu dari pribadi-pribadi yang paling diabaikan dalam gereja. Bahkan Pentakosta dan karismatik yang bicara banyak tentang Roh Kudus sering mengabaikannya. Jika kita ingin menerima warisan kita dan mendapat apa yang Allah sudah sediakan, bertemanlah dengan Roh Kudus. Dalam Yohanes 16, Yesus siap meninggalkan murid-muridnya dan mempersiapkan mereka untuk apa yang akan datang. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 7. Perhatikan bahwa Yesus berbicara tentang pertukaran pribadi-pribadi. Aku sebagai pribadi pergi kembali ke surga, Ia berkata, namun di tempatku, aku akan mengutus pribadi lain. Lalu ia berkata sesuatu yang luar biasa. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dengan lain kata, kamu akan lebih baik dengan aku di surga dan Roh Kudus di bumi, daripada kamu sekarang denganku di bumi dan Roh Kudus di surga. Sebagian besar orang Kristen tidak melihat ini. Kita pikir betapa luar biasa hidup pada hari-hari ketika Yesus di bumi dengan murid-muridnya. Akan indah
Namun Yesus berkata, itu hanya tahap transisi. Sekarang lebih berguna untuk kamu jika aku meninggalkan kamu dan Roh Kudus mengambil alih tempatku di bumi. Lalu dari surga aku pada saat yang sama tanpa keterbatasan pada tubuh fisik. Karenanya berguna bagi kamu jika aku meninggalkan kamu. Yesus lanjut mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus adalah pribadi dalam alam semesta yang paling sedikit menarik perhatian untuk dirinya. Itu sebabnya kita cenderung mengabaikannya. Yesus berkata ketika Roh Kudus datang, ia tidak mengatakan apa-apa dari dirinya, namun hanya apa yang ia dengar Bapa dan Anak katakan. Kepada siapa Roh Kudus menarik perhatian? Kepada Yesus yang berkata, ia akan memuliakan aku. Yohanes 16 ayat 14. Satu dari tes terbesar apakah sesuatu dari Roh Kudus bukan jumlah kebisingan yang ia hasilkan, namun apakah ia memuliakan Yesus. Jika ia meninggikan pribadi manusia atau fokus pada doktrin atau denominasi, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak memuliakan hal-hal itu. Sebaliknya, ia memuliakan Yesus. Jika kita ingin menarik Roh Kudus, aktivitas yang layak untuk dilakukan, kita harus mengambil waktu untuk memuji dan meninggikan nama Yesus. Maka Roh Kudus akan berkata pada dirinya, sekarang itu yang aku suka dengar. Aku akan pergi dan meluangkan waktu dengan orang-orang itu. Bermanfaat, belajar apa yang Roh Kudus suka dan memenuhi persyaratan-persyaratannya. Bukan hanya Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, namun ia satu-satunya guide yang dapat diandalkan. Yohanes menulis kepada orang-orang Kristen awal, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. 1 Yohanes 2 ayat 20. Yohanes mengacu pada Roh Kudus. Apakah umat Allah hari ini memiliki urapan untuk membedakan antara apa yang benar dan apa yang palsu? Sering, orang-orang Kristen yang dipenuhi roh, orang-orang yang paling mudah dikelabui di bumi. Mereka belajar membedakan antara suka pamer, berisik, kedagingan, dan yang memuliakan Yesus. Lihat Yohanes 16 ayat 14-15. Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan kesederhanaan Yesus. Ia tidak ingin meninggalkan kita dengan kesan bahwa ia pemilik aslinya dari apapun. Ia berkata, milikku hanya karena Bapa memberikannya padaku. Sungguh contoh yang indah memuliakan yang lain. Roh Kudus memuliakan Yesus, dan Yesus memuliakan Bapa. Lalu ia mengarahkan kita kepada Roh Kudus. Ia berkata, ketika Roh Kudus datang, ia akan mengurus milikku dan mendeklarasi atau mengungkapkan atau mengimpartasinya kepadamu. Jadi kita lihat bahwa Roh Kudus memegang kunci gudang penimbunan harta benda Allah. Semua yang Bapa dan Anak miliki dikelola oleh Roh Kudus. Banyak orang Kristen mempelajari doktrin, namun mereka belum pernah bersahabat dengan Roh Kudus. Namun sungguh-sungguh layak bersahabat dengannya.
kita dalam gereja memiliki guide luar biasa dan pelindung dalam perjalanan jauh kita melalui hidup, Roh Kudus. Kejadian 24 memberi gambaran indah perannya dalam cerita Abraham menemukan istri untuk anaknya Ishak. Aku tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Abraham berkata, merefleksi tipikal praktik di Timur Tengah sampai hari ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Maka kepala keluarga mengutus pembantunya kepada sanak saudaranya untuk mencari perempuan yang sesuai dan membawanya kembali. Dalam cerita ini, Abraham tipe Allah Bapa, Ishak anak satu-satunya tipe Yesus Kristus, Rebeka pengantin perempuan yang dipilih tipe gereja. Satu karakter lain, pembantu yang tidak pernah disebut, tipe Roh Kudus. Kejadian 24 adalah potret pribadi Roh Kudus. Pelayan yang tidak disebut namanya itu pergi dengan 10 unta bermuatan hadiah. Demikian pula, ketika Roh Kudus datang, ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia memiliki 10 unta dengannya bermuatan hadiah. Kita bodoh jika kita tidak bersahabat dengannya. Ketika pembantunya datang ke sumur mencari perempuan yang sesuai, ia berdoa, Allah dari tuanku Abraham, aku minta agar perempuan yang sesuai menawarkan air bukan hanya untukku, namun untuk unta-untaku juga. Sementara pembantunya berdiri dekat sumur, datanglah perempuan muda. Kepadanya, pembantunya berkata, tolong beri aku air. Dan ia berkata, minum, dan aku akan beri unta-untamu minum juga. Itu gambaran gereja, bukan wanita muda yang lembut yang duduk di depan dan bernyanyi nyanyian pujian, namun wanita dengan otot kuat, siap bekerja dan menyerahkan nyawanya. Pembantunya berkata pada dirinya, ini perempuannya. Setelah pembantunya bertemu keluarga Rebeka dan mengatakan pada mereka hasrat Abraham untuk mendapatkan istri untuk anaknya laki-laki, mereka bertanya pada Rebeka, apakah engkau bersedia pergi dengan laki-laki ini? Memutuskan takdirnya, ia berkata, aku akan pergi. Itu iman. Ia sudah tahu pembantunya kurang dari 24 jam, namun ia pergi dalam perjalanan yang jauh dan berbahaya dengannya sebagai satu-satunya guide dan pelindung. Kita juga sebagai gereja memiliki perjalanan yang jauh dan berbahaya sebelum bertemu mempelai kita, namun kita memiliki guide luar biasa dan pelindung, Roh Kudus. Lebih jauh, Rebeka belum pernah melihat orang yang akan menjadi suaminya. Semua yang ia tahu tentang Ishak, ia tahu dari pembantunya. Semua yang kita akan tahu tentang Yesus sampai kita bertemunya, kita belajar dari Roh Kudus. Kita akan meleset banyak jika kita tidak mengkultivasi hubungan intim yang dalam dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 yang kita sudah lihat, nas penting untuk mereka yang ingin mempersiapkan diri mereka melayani dalam tubuh Kristus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Paulus menggunakan tense kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Sebanyak yang dipimpin secara teratur oleh Roh Allah. Siapa anak-anak Allah? Mereka yang dipimpin secara teratur oleh Roh. Dengan lain kata, saya hidup sebagai anak Allah ketika saya dipimpin secara reguler oleh Roh-Nya. Kita juga perlu dipimpin bukan dengan peraturan-peraturan, prinsip-prinsip, teknik-teknik, prosedur-prosedur, dan semua sisanya.
namun oleh Roh Allah. Kita mungkin sudah belajar berbagai peraturan atau prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur atau teknik-teknik, dan kita tidak mengatakan itu salah. Namun salah untuk mengandalkan sepenuhnya. Hanya ada satu pribadi kita bisa mengandalkan sepenuhnya, Roh Kudus. Jika kita mengandalkannya, Ia akan memimpin kita pada peraturan, prinsip, prosedur, atau teknik yang tepat. Namun jika kita mengandalkan hanya pada peraturan-peraturan, kita hanya akan mendapat apa yang sumber-sumber manusia bisa berikan. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus bisa memberi dunia lebih dari itu. Sebagai contoh, psikolog profesional memiliki peraturan-peraturannya dan memberi diagnosa yang bisa atau tidak bisa benar, namun kita dipanggil untuk melakukan lebih dari itu. Kita memiliki sahabat luar biasa yang namanya Roh Kudus. Ia memberi sumber-sumber supernatural ilahi untuk kebutuhan kita. Tolong jangan menjadi psikolog amatir. Psikolog-psikolog bisa berbahaya, namun psikolog-psikolog amatir bisa sangat berbahaya. Ketika seseorang datang pada kita untuk konseling, jangan cepat-cepat mengikuti daftar gejala-gejala, dan daftarnya mungkin benar. Namun kita tidak bisa mengandalkannya. Kita hanya bisa mengandalkan Roh Kudus. Beberapa orang menggunakan teknik konseling ke belakang dari umur kita sekarang sampai kanak-kanak, bayi, dan rahim. Namun ketika Yesus berhadapan dengan perempuan Samaria di sumur, Ia tidak membawa dia kembali ke masa kanak-kanak dan bayi. Ia memiliki pengetahuan dari Roh Kudus. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Yohanes 4 ayat 18. Yesus tidak perlu mengatakan lebih. Pengetahuan itu mengekspos seluruh hati dan hidupnya padanya secara instan. Roh Kudus akan memimpin kita untuk mendapatkan semua janji-janji penebusan Kristus. Ia memegang kunci gudang penimbunan semua persediaan Allah, dan Ia akan menjadi guide pribadi kita. Amin.